Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah rabbil Pagi, Kak. alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman web pada pertemuan yang kedua. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan membahas mengenai CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Nah, di mata kuliah ini kita kemarin sudah belajar mengenai HTML, kemudian struktur HTML, kemudian tools-tools yang bisa kita gunakan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum perkuliahan saya periksa dulu untuk kehadirannya. Ini di sini ada Mas Ikhwan, Mas Singgih, ya, Mas Ilham Aminuddin, kemudian Mas Reza, ada Mas Gatandra. Silakan teman-teman bisa on cam untuk mata kuliah ini. Nah, untuk mengawali perkuliahan, saya akan mengulas di materi yang sebelumnya, yaitu mengenai HTML. Nah, dengan melakukan kuis. Nah, kuisnya dengan menggunakan Kahoot. Nah, teman-teman bisa klik link Kahoot di bawah ini. Saya share di kolom chat untuk Kahoot-nya. Silahkan teman-teman langsung join. Nah, nanti di kuis ini yang nilainya paling tinggi, skornya paling tinggi, akan mendapat tambahan poin. Nah, poin tersebut nanti akan diakumulasi untuk menambah nilai akhir teman-teman. Seperti itu. Silakan join. Ini baru Mas Ikhwan yang join. Yang lain, silakan join di Kahoot-nya. Saya share lagi. Oke, ada Mas Gatantra, Mas Adam, Mbak Madina. Oke, Mas Singgih. Ada Mas Reza. Oke, sampai 7 mahasiswa ya. Nanti kita mulai. Yang tadi malam belajar pasti bisa. Yang kemarin pertemuan pertama memperhatikan juga pasti bisa. Oke, teman-teman, kita mulai kuisnya. 1, 2, 3. Nah, ini soalnya mengenai HTML. Jadi, sebuah bahasa pemrograman yang menggunakan markup atau penanda yang digunakan untuk membuat halaman web adalah apa? Nah, di sini ada 4 pilihan. Teman-teman pilih salah satu. Waktunya 20 detik ya. Kita lihat. Wah, benar semua ini. Tadi malam pasti belajar semua. Nah, kita lihat yang paling cepat. Siapa yang paling cepat? Oh, ini ada Mas Reza. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kepanjangan dari HTML adalah, nah ini. Apa? Kepanjangan dari HTML, Hypertext Markup Line, Hypertel Markup Language, Hypertone Markup Line, Hypertext Markup Language. Yang kemarin memperhatikan pasti bisa. Oke, jawabannya yang benar adalah Hypertext Markup Language. Ya. Wah, ini menyusul. Mbak Madina menjadi peringkat kedua. Kemudian, tag HTML yang berfungsi untuk membuat judul pada halaman adalah apa? Tag HTML kemarin kita pelajari, tag HTML itu ada apa saja?
ada body, head, title, P. Nah, itu mana yang merupakan digunakan untuk membuat judul di halaman web? Wah, ini jawabannya benar semua ya. Luar biasa ini. Berarti kemarin memperhatikan. Wah, Mas Ikhwan posisinya masih tetap. Pertanyaan selanjutnya. Tag HTML untuk ganti baris adalah yang kemarin memperhatikan pasti bisa. Silahkan. Waktunya 20 detik. Wah, benar semua. Ini yang salah ada 2 orang. Apakah posisinya masih tetap? Wah, posisinya masih tetap. Mas Ikhwan mulai merangkak naik. Yuk, kita lanjut. Pertanyaan yang terakhir. Kegunaan dari form adalah memperoleh nilai, mengakses data, mencetak, miring dalam web, melihat data. Kira-kira apa? Nah, jawabannya yang benar adalah yang memperoleh nilai. Ini jawabannya salah semua nih. Nah, siapa yang paling tertinggi? Ya, paling tertinggi Mbak Mad. Oh, ini nomor 3 Mbak Madina, kemudian Mas Ikhwan, dan yang pertama adalah Mas Reza. Ya, nanti 3 teratas akan mendapatkan tambahan poin ya untuk nilai akhir. Yang pertama dapat 10 poin, kemudian peringkat kedua dapat 5 poin, dan ketiga dapat 5 poin, seperti itu. Nanti akan saya catat, NIM-nya Mas Reza 007 ya, Mas Ikhwan 003, Mbak Madina ini berapa Mbak Madina? 002 ya? Oke, Mbak Madina 002. Iya. Ya, kita akhiri ya untuk review materi kemarin. Jadi saya anggap teman-teman sudah belajar semua dan sudah paham mengenai materi HTML. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas materi CSS. Nah, kemudian ini adalah overview. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep CSS, kemudian mampu menjelaskan struktur pada CSS. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan aturan dalam penulisan skrip CSS. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan CSS pada elemen HTML. Seperti itu. Nah, secara definisi, CSS itu adalah Cascading Style Sheet is a simple mechanism for adding style. Jadi adalah sebuah mekanisme yang sederhana untuk menambahkan style di sebuah web. Nah, style itu bisa berupa font, color, spacing, kemudian layout. Nah, tapi ini CSS ini bukan merupakan bahasa pemrograman, hanya sebuah cara untuk menambahkan sebuah style. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dianalogikan, kemarin yang sudah kita pelajari, ini HTML dan CSS. HTML itu adalah sebuah kerangka manusia, kemudian CSS adalah seseorang yang berpenampilan rapi. Nah, kira-kira apa nih analoginya dari HTML dan CSS? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Mas Singgih? Kira-kira apa nih? Mas Singgih? Mas Reza? Kira-kira Saya coba jawab, Pak, sepengetahuan saya saja. ya? Kalau CSS itu untuk mempercantik tampilan, begitu sepertinya, Pak. Oh ya. Oke, mempercantik tampilan dari Si HTML itu atau kerangka sebuah websitenya gitu, Pak. jadi bedanya antara HTML dan CSS adalah Kalau HTML itu untuk membuat kerangkanya, kalau CSS itu untuk
apa ya, biar tampilannya lebih enak dipandang seperti itu kali, Pak. Oh iya, benar sekali. 100 untuk Mas Reza, nanti mungkin saya akan tambahkan nilainya. Wah, nilainya tambah lagi nih. Untuk HTML itu adalah membuat konsep dasarnya atau kerangkanya dari sebuah website. Artinya sebuah website itu tidak akan berdiri tegak jika tidak ada HTML-nya. Jadi nggak berbentuk seperti itu. Nah, kemudian untuk mempercantik, untuk memperindah dari tampilan website tersebut, kita tambahkan sebuah CSS. Ibaratnya juga kalau sebuah rumah itu konstruksi awalnya, fondasinya, kemudian kerangkanya, tulang-tulangnya itu adalah HTML-nya. Kemudian catnya, keramiknya, warna apa, gentengnya, warna apa. Nah, itu adalah CSS. Mungkin kita bisa lihat di sini, saya coba buka website Unima. Nah, ini adalah sebuah website yang sudah tampil cantik. Nih, kita lihat sudah bagus, sudah ada warnanya, tata letaknya, animasinya. Nah, coba kalau website ini CSS-nya kita matikan. Artinya jika tidak ada CSS-nya, website-nya akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Jadi warnanya tidak ada, kemudian tata letaknya tidak terstruktur. Nah, akan menyusahkan user ketika mengakses sebuah website jika tampilannya seperti ini. Oleh karena itu, perlunya kita mempelajari CSS untuk mempercantik, membuat layout di sebuah website, mengatur ukuran website tersebut seperti apa. Nah, oke, kita kembalikan ke tampilan awal website yang seperti ini. Ini adalah website yang sudah dilengkapi dengan CSS. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara penulisan HTML. Penulisan HTML ditambahkan CSS, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mungkin ada yang bertanya, bisa tidak kalau halaman website itu dipercantik hanya menggunakan HTML? Ya, sebenarnya bisa. Kita lihat di slide ini, kita bandingkan di sisi kiri itu adalah style yang hanya HTML, kalau yang di sisi kanan itu ditambahkan CSS. Nah, kalau yang di sisi kiri, ketika kita mengatur sebuah ukuran ukuran font, itu kita tambahkan size plus 6, kemudian color-nya light blue, kemudian face-nya Arial. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis di HTML. Akan tetapi terlihat kurang rapi dan tidak efisien. Karena ketika kita tuliskan dengan CSS bisa lebih maksimal hasilnya. Kita hanya penulisannya di HTML cukup kontennya saja, kemudian stylingnya, font size-nya, kemudian font family-nya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya CSS, seperti itu. Nah, kemudian komponen yang perlu diperhatikan, ini ada komponen di dalam CSS, strukturnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah selector, kemudian declaration, kemudian di dalam declaration tersebut ada property, ada value. Seperti itu. Nah, selector itu maksudnya apa? Selector itu adalah tag atau elemen HTML yang ingin didefinisikan. Nah, kemarin kita
mempelajari tag HTML, apa saja mungkin yang bisa menyebutkan tag HTML? Mas Singgih, tag HTML apa saja? Mas Reza, tag HTML? Oke, tag HTML itu ada body, div, H1, H2, H3, atau span. Nah, bisa dituliskan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan kelas sebagai selektor. Kemudian yang kedua dengan menambahkan ID sebagai selektor. Nah, selanjutnya adalah struktur dari CSS apa saja yang kedua? Yang kedua adalah properti. Nah, untuk properti ini ada berbagai macam. Nah, properti ini adalah atribut apa yang ingin diubah. Jadi seumpama ingin ubah warnanya, nah kemudian ukurannya, atau background color-nya, atau width-nya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah value, atau nilai dari atribut tersebut. Nah, di sini saya coba ada berapa mahasiswa? Ada ya, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan nanti teman-teman per kelompok antara Mas Gatantra, kemudian dengan Mas Ikhwan, dengan Mas Singgih, kemudian Mas Reza, dengan Mbak Madina, dan Mas Adam, kemudian Mas Bagas, dan Mbak Friska. Nah, nanti masing-masing coba cari macam-macam properti di CSS itu apa saja. Nah, minimal sebutkan 5, seperti itu. Dan fungsinya. Mungkin saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan teman-teman nanti berdiskusi sembari kita istirahat terlebih dahulu. Saya stop share-nya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelumnya Pak Rofi mohon izin bertanya. Ya. Itu tadi kan ada selektor ID dan kelas ya. Oh Nah, ya. itu sebenarnya kan sama-sama fungsinya tadi untuk memanggil CSS yang kita buat gitu ya tadi. Nah, itu perbedaannya apa sih Pak dari keduanya itu? Dan kapan kita menggunakannya kayak gitu. Terima Oh kasih ya, Pak. pertanyaan yang bagus. Jadi untuk perbedaan selektor ID dan selektor kelas ini terletak pada data yang dipanggil. Nah, untuk yang ID ini adalah data yang berupa value biasanya. Nah, itu biasanya digunakan di PHP. Kemudian untuk yang kelas ini adalah data yang digunakan untuk style. Jadi kalau CSS ini biasanya menggunakan yang ID kelas. Seperti itu, Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Rofi. Kita regroup dulu ya. Nanti masing-masing memaparkan hasil dari diskusinya.
Saya beri waktu 5 menit. Ya, sudah 5 menit. Silakan teman-teman on cam dulu. Udah pada ngantuk ini ya. Oke, untuk ngecek siapa yang ngantuk, siapa yang enggak, saya berikan 3 kode warna. Warna hitam, warna biru, dan warna merah. 3 warna apa aja? Warna hitam, warna biru, dan warna merah. Nah, kalau warna hitam artinya teman-teman on cam, kemudian di mute. Kemudian warna biru, teman-teman off cam, kemudian di unmute. Kemudian warna merah, itu teman-teman on cam dan unmute. Seperti itu. Hitam. Oke, udah hitam semua ya. Sekarang merah. Merah tadi. Ya, unmute, unmute. Oke. Udah unmute semua. Sip. Biru. Ya. Off cam, off cam. Oke. Ya, sekarang hitam semua, kembali ke hitam semua. Oke, on cam semua. Yang tadi saya sudah bagi kelompok jadi 3. Nah, silahkan nanti salah satu bisa menyampaikan macam-macam properti yang didapat apa saja, kemudian fungsinya. Mungkin mulai dari Mas Reza dulu. Silakan. Oh iya Pak, baik Pak. Tadi minimal 5 ya? Ya, 5. Oke. Kalau berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kami tadi, itu yang pertama itu ada property border. Nah, itu Ya, fungsinya untuk fungsinya. mengatur atau membuat garis secara keseluruhan. Ya, Lalu ada juga itu untuk eh,
background color. Nah, itu fungsinya untuk memberikan warna pada latar belakang sebuah komponen. Kemudian background image itu untuk memberi gambar pada latar belakang. Jadi nanti latar belakangnya diganti dengan image. Iya. Lalu ada juga itu font size itu untuk mengatur ukuran sebuah huruf. Ada font width itu untuk stylingnya bisa bold atau dengan ketebalan hurufnya mengatur. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah font style, itu untuk mengatur style font yang digunakan pada teks. Seperti Oke. itu, Pak. Oke, benar ya. Nah, sekarang selanjutnya kelompok kedua diwakili oleh Mas Singgih. Silakan. Nah, untuk jawabannya berbeda dengan yang pertama ya, jangan sampai sama. Dari diskusi kelompok kami, saya menjelaskan hanya tentang padding. Padding itu untuk mengatur ruang pada elemen dengan konten secara keseluruhan. Padding itu ada beberapa macam. Yang pertama padding top, padding untuk ruang elemen dengan konten bagian atas, padding right, mengatur ruang pada elemen dengan konten bagian kanan. Ada padding bottom, mengatur ruang pada elemen dengan konten bagian bawah. Selanjutnya ada padding left untuk mengatur elemen pada konten bagian kiri. Gitu, Pak. Oh ya, terima kasih Mas Singgih. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok ketiga, Mas Ikhwan. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Diskusi dari kami ini mengenai tentang properti font. Yang pertama yaitu properti font. Ini digunakan untuk mengatur semua font properties dalam satu deklarasi. Kemudian ada font weight, yaitu untuk mengatur ketebalan dari teks. Kemudian ada font size untuk mengatur ukuran font sesuai yang diinginkan. Kemudian ada font family, yaitu untuk mengatur jenis font yang ingin dipakai, misal ada Arial, Calibri, atau font yang lain. Kemudian ada font style, yaitu untuk mengatur style font yang akan digunakan pada teks. Mungkin itu Pak, 5 saja. Oke, terima kasih Mas Ikhwan. Oh iya, ini ternyata ada 4 kelompok. Ini yang terakhir, Mas Gatandra. Silakan Mas Gatandra untuk properti yang beda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Silakan. Si kelompok kami yaitu ada 5 juga, Pak. Iya. Yang pertama ada margin top, mengatur jarak antar elemen bagian atas. Kemudian yang kedua ada margin right, mengatur jarak antar elemen bagian kanan. Yang ketiga margin bottom, mengatur jarak antar elemen bagian bawah. Kemudian yang keempat tuh ada yang margin left. Ini fungsinya untuk mengatur jarak antar elemen bagian kiri. Kemudian yang terakhir ada margin, mengatur jarak antar elemen secara keseluruhan, Pak. Begitu. Ya, terima kasih Mas Gatandra. Ya, udah semua disebutkan. Jadi banyak sekali ya properti-properti untuk menambahkan HTML. Jadi properti tadi adalah atribut yang ingin diubah. Nah, atribut tersebut bisa color, kemudian font, background, width, height. Nah, sebenarnya kita bisa lihat secara dokumentasi itu di w3school.com. Jadi tadi sudah disebutkan, mungkin tadi ada height, kemudian height itu untuk mengatur tinggi sebuah elemen. Nah, value-nya apa kalau height? Nah, value-nya itu bisa berupa nilai 10 px atau 100 px. Nah, satuannya adalah px. Kemudian width itu adalah mengatur lebar dari sebuah elemen. Nah, lebarnya juga sama value-nya, itu satuannya px. Nah, itu kemudian kita berikan nilainya berupa angka. Nah, untuk color ini bisa berupa kode color, hexa, atau color-nya langsung, white atau red. Nah, ini untuk mengatur warna. Nah, background color juga value-nya sama. Bisa color-nya langsung atau kode color
Nah, ini untuk menentukan latar belakang elemen. Nah, ini yang agak berbeda adalah background image. Jadi kita akan menentukan gambar latar belakang di sebuah elemen. Nah, dengan cara menambahkan value-nya yaitu URL, kemudian kode dari nama dari file gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah font size, yaitu menentukan ukuran font, kemudian margin, padding. Nah, padding ini bedanya dengan margin apa? Kalau margin, dia memberikan jarak keluar antara elemen. Nah, kalau padding, dia memberikan jarak ke dalam. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat sebuah ini. Oke, kita lihat, kita inspect di sini. Kita inspect sebuah image ini. Nah, dia memiliki padding atau margin. Kita inspect elemen. Nah, ini komponennya di ini adalah komponennya. Nah, ini yang ada border ini, kemudian marginnya itu yang keluar. Jadi antara komponen dengan elemen lain. Nah, kalau padding antara komponen dengan elemen yang di dalamnya, elemen yang terkecil. Seperti itu. Ini bedanya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, teman-teman bisa melihat dokumentasinya di sini. Di w3school.com. Sebenarnya ini lengkap ya. Jadi teman-teman ingin mencari properti, di sini disebutkan semua propertinya, mulai dari font, background, kemudian border. Nah, teman-teman bisa lihat di w3school.com. Nah, di w3school juga teman-teman bisa melihat ini fungsi CSS. Ini adalah ada fungsi max, yaitu max untuk value, kemudian min untuk value di setiap komponen. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian penulisan CSS itu ada 3 macam. Selanjutnya kita masuk ke tipe penulisan. Yang pertama adalah dengan cara inline. Kemudian kalau inline ini dia menulis kode CSS tersebut di dalam tag HTML langsung. Kemudian ada cara embedded, yaitu menulis kode CSS di dalam tag head dengan menambahkan tag style. Kemudian yang terakhir adalah eksternal, yaitu dengan menambahkan ini link, rel style sheet, tipenya teks atau CSS, kemudian href-nya adalah nama file. Jadi kita menambahkannya benar-benar di file yang terpisah. Oke, saya coba tampilkan terlebih dahulu kita langsung buat contohnya di Visual Studio Code. Oke, jadi teman-teman kita mulai dari awal. Oke, saya coba buat file baru aja. New file. Ini saya coba simpan sebagai, biasanya teman-teman nyimpannya di index.html ya. Index.
saya buat file folder baru saja di sini. Folder latihan 1. Nah, di sini saya buat index.html. Nah, teman-teman bisa bantu untuk tag HTML apa saja? Siapa yang bisa bantu? Mas Reza? Ditulis HTML-nya dulu, Pak, mungkin, Pak. Oke, pertama HTML, benar. HTML. Lalu head dan body. Head, oke. Selanjutnya adalah Body. Oke. Nah, ini adalah tag standar di HTML. Kemudian seumpama kita ingin menuliskan sebuah hello world, sebuah konten, yaitu hello world. Hello world. Nah, tadi kita kembali ke sini. Cara menulis inline, yaitu ditulis langsung di dalam tag HTML. Artinya kita tulis langsung di sini, style. Oh, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah kita buka. Mana ya? Kita buka filenya. Pekerti. Oke. Nah, kita lihat nih. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian kita ubah kodenya dengan style, color. Nah, color seumpama red, seperti itu ya. Nah, kita mengubah warnanya dari font tersebut. Nah, ini sudah berubah. Ini adalah contoh penulisan dengan cara inline. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah kita tulis dengan cara embedded. Artinya ditulis di dalam tag head. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita kembali ke codingan yang tadi. Ini penulisan secara inline. Nah, kalau embedded kita tulisnya di sini. Kita tambahkan tag style. Kemudian stylenya kita tulis di dalamnya sini. Stylenya itu kita pakai div. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kita pindahkan ke dalam sana. Kita cut. Coba kalau kita cut, kita cek lagi. Di sini. Nah, ini warna hitam. Nah, kemudian kita berikan value, akan berubah. Nah, seperti itu. Ini untuk inline. Kemudian yang terakhir adalah untuk penulisan secara eksternal. Jadi kita tambahkan di sini link, kemudian relnya ini kita isi style sheet, rel kita isi style sheet,
kemudian tipenya teks atau CSS. Teks atau CSS. Selanjutnya href-nya ke file yang kita tuju. Artinya kita menambahkan satu file lagi. Kita buat new file lagi. Klik new file. Bukannya Windows, tapi new file. Klik new file. Nah, kita simpan dengan style.css. Nah, kita tulis tadi di sini href-nya style.css. Sekarang kita coba hapus ini. Kita reload lagi. Nah, ini udah hitam. Nah, kita pindahkan coba di dalam eksternal. Kita cek kembali. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penulisan eksternal. Jadi sekali lagi, tadi ada berapa tipe? 3 ya. Inline, embedded, kemudian eksternal. Nah, kita lihat di sini perbedaannya antara inline. Jadi inline kita langsung menambahkan style CSS-nya di dalam tag, kemudian embedded kita menambahkan style di dalam tag head, kemudian yang terakhir ada eksternal, kita menambahkan satu file yaitu style.css. Nah, kemudian dipanggil dengan menggunakan link rel style sheet, kemudian href-nya adalah style.css, seperti itu. Nah, ini adalah materi dari CSS. Jadi saya ulang sekali lagi. Tadi komponen dari CSS itu ada apa saja? Selector, property, dan yang terakhir adalah value. Nah, kemudian cara penulisannya adalah dengan cara inline, kemudian dengan cara embedded, dan dengan cara eksternal. Nah, sekarang adalah penugasan. Jadi kelompok yang tadi teman-teman bentuk, itu nanti masing-masing silahkan membuat halaman login yang berisi username dan password, kemudian ditambahkan CSS dengan unsur warna, kemudian font dan ukuran. Propertinya itu mengandung 3 unsur tersebut, ada warna, font dan ukuran, dan yang terakhir adalah buat dengan ketiga tipe tersebut. Jadi dengan cara inline, kemudian dengan cara embedded, kemudian dengan cara eksternal. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, oke teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai framework dari CSS. Nah, framework dari CSS itu ada Bootstrap, kemudian ada Sass, ada Materialize. Nah, teman-teman mungkin bisa pelajari dulu di rumah, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, tugasnya tadi membuat halaman login, kemudian ditambahkan CSS, dan ditulis dengan ketiga tipe cara penulisan CSS tersebut. Nah, terakhir dari saya, jadi teman-teman harus terus mencoba ya, terus belajar. Jadi ketika teman-teman you try file, jadi coba tapi gagal, coba lagi tapi gagal, but the only true failure is when you stop trying. Jadi kegagalan sesungguhnya adalah ketika teman-teman itu berhenti mencoba. Seperti itu. Jadi teman-teman tetap praktek terus, coba, kalau error dicoba lagi sampai teman-teman berhasil. Nah, nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa untuk
menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya ini bukan hanya di pemrograman saja, akan tetapi di permasalahan-permasalahan lain pun juga seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kita mengenai CSS saya kira cukup sekian, dan kita akhiri mata kuliah ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.